Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhadijah. Saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Pengertian modal kerja adalah sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Jenis-jenis modal kerja. Pertama, permanent working capital adalah modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlakukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dapat dibedakan antara lain. Normal working capital adalah persentase dari jumlah working capital suatu perusahaan yang dilakukan untuk pelunasan produksi perusahaan secara normal. Kedua, primary working capital yang wajib ada di suatu perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas semua usaha yang dijalankan. Kedua, variable working capital adalah jenis modal usaha. Ini jumlahnya akan selalu berubah-ubah seiring dengan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Dapat dibedakan antara lain. 1. Emergency working capital. Biasanya penyebabnya tidak diketahui karena terdapat pada keadaan darurat. Kedua, seasonal working capital, perubahan modal suatu usaha yang dipengaruhi fluktuasi musim. Ketiga, cyclical working capital adalah perusahaan modal suatu usaha yang disebabkan oleh fluktuasi konjunktur. Selanjutnya, konsep working capital. Pertama, konsep working capital kualitatif, yaitu kelebihan dari selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Konsep working capital kualitatif, konsep modal usaha kuantitatif adalah jumlah aktiva lancar atau modal kerja kotor, di mana diberlakukan sebagai tujuan untuk mencakupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Kedua, konsep working capital fungsional didefinisikan yaitu menekankan fungsi dana suatu perusahaan untuk menetapkan keuntungan atau laba dari pendapatan usaha pokok perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Pertama, suatu perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika semuanya cukup. Kedua, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimal. Ketiga, jika rasio keuntungan suatu perusahaan memenuhi persyaratan, maka akan mendapatkan tambahan dana dari kreditur. Keempat, bermanfaat untuk memenuhi profitabilitas suatu perusahaan. Terakhir, manajemen yang baik bisa melindungi perusahaan apabila terjadi masalah modal kerja yang disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Faktor rasio modal kerja sehat. Pertama, kemampuan perusahaan dalam penggunaan modal usaha yang efisien oleh manajemen. Kedua, kemampuan untuk membayar tepat waktu semua utang perusahaan sesuai kesepakatan. Ketiga, perkembangan posisi keuangan jangka pendek. Keempat, kredit rating perusahaan menguntungkan atau tidak. Terakhir, aset kerja yang masuk termasuk cukup, kurang, atau berlebihan. Contoh soal, pada tahun depan PT Surya mempunyai rencana untuk memproduksi barang jadi 6.000 unit sebulan.
Untuk membuat 1 unit barang jadi tersebut dibutuhkan 3 kg bahan baku dengan harga 1.250 per kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. Lamanya proses produksi 5 hari. Setelah menjadi produk selesai, biasanya akan tersimpan selama 16 hari sebelum terjual. Rata-rata piutang tertagih selama 40 hari. Upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.000. Biaya pemasaran tunai selama sebulan 13.200.000. Biaya administrasi umum. Contoh soal. Pada tahun depan, PT Surya mempunyai rencana untuk memproduksi barang jadi 6.000 unit sebulan. Untuk membuat 1 unit barang jadi tersebut dibutuhkan 3 kg bahan baku dengan harga 1.250 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. Lamanya proses produksi 5 hari. Setelah menjadi produk selesai, biasanya akan tersimpan selama 16 hari sebelum terjual. Rata-rata piutang tertagih selama 40 hari. Upah langsung per unit barang jadi sebesar 2.000. Biaya pemasaran tunai sebulan sebesar 13.200.000. Biaya administrasi dan umum sebulan 9.600.000 dan kas minimal ditentukan sebesar 3 juta. Hitunglah berapa kebutuhan modal kerja PT Surya tersebut. Jawaban. Periode terkaitnya modal kerja adalah jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen kerja sampai menjadi kas lagi. Lamanya bahan baku disimpan 12 hari. Lamanya proses produksi 5 hari. Lamanya barang jadi disimpan 16 hari. Lamanya piutang tertagih 40 hari. Total jumlahnya 73 hari. Kebutuhan kas per hari pembelian bahan baku 6.000 dibagi 30 dikali 3 kilo dikali 1.250 sama dengan 750. Pembayaran upah langsung 6.000 dibagi 30 dikali 2.000 sama dengan 400.000. Pembayaran biaya pemasaran sama dengan 13.200.000 dibagi 30 sama dengan 440.000. Pembayaran biaya administrasi dan umum sama dengan 9.600.000 dibagi 30 sama dengan 320.000. Totalnya sama dengan 1.910.000. Dengan demikian jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah 73 dikali 1.910 tambah 3 juta sama dengan 142.430.000. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.